Shalom adik-adik, kita akan memulai ibadah kita minggu ini. Mari kita berdoa, lipat tangan dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kemurahan dan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan sepanjang minggu ini. Kami sudah berkumpul Tuhan, sucikan dan kuduskan hati kami, anak-anak sekolah minggu Gekisia, juga kakak-kakak yang melayani, layakan kami Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan, memuji, menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah PPA hari ini. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita angkat pujian. Hari ini kurasa bahagia. Coba kalian mau lihat ya, wajah adik-adik bahagia tidak? Kita angkat pujian ini. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Senyumnya mana? Semua ikut bernyanyi ya, memuji Tuhan. Kita angkat pujian ini satu kali lagi. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesuslah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ya adik-adik, kita sudah memuji Tuhan hari ini, adik-adik merasa bahagia. Jangan lupa ya adik-adik, siapkan persembahannya. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi. Kita angkat pujian, bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan. Dan sukacita adik-adik. Bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan. Terlebih baik memberi daripada menerima. Bawalah dengan sukacita, Allah akan memberkatimu di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan. Terlebih baik memberi daripada menerima. Bawalah dengan sukacita,
usahamu. Mari kita berdoa adik-adik, lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan buat kami, di keluarga kami juga, pekerjaan dan usaha orang tua. Tuhan Yesus, berkati adik-adik yang sudah memberikan persembahan dan yang belum sempat memberikan. Biarlah Tuhan tetap menyertai dan memberkati, dan Tuhan memakai persembahan yang sudah kami kumpulkan sehingga menjadi persembahan yang harum, yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati kakak-kakak yang mengelolanya Tuhan, supaya mengelolanya dengan takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, siapkan hatinya, kita akan menyembah Tuhan. Kita angkat pujian, Bapa, Engkau sungguh baik. Dengan sikap yang manis ya adik-adik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Adik-adik, dengan sikap berdoa kita menyembah Tuhan. Sekali lagi, Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku
kita menyembah Tuhan adik-adik. Ucapkan syukur Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kebaikan kemurahan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan, untuk pengampunan-Mu ya Tuhan, sehingga kami anak-anak-Mu boleh masuk di surga yang mulia. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, kemuliaan milik-Mu sampai selama-lamanya Tuhan Yesus. Terima kasih. Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kak Elisa harap kita semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Sebelum kita mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada saat ini. Kami akan mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkatilah dari awal, pertengahan, sampai selesai. Tuhan berkati Kak Elisa yang membawakan cerita firman Tuhan agar kami boleh dapat mengerti. Dan Tuhan berkati setiap adik-adik yang mendengar juga di rumah masing-masing. Biar kiranya Roh Kudus Tuhan memimpin kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, kita ambil Alkitab kita buka di dalam Kolose 1 ayat 24 sampai Kolose 2 ayat 5 ya. Pasal yang 1 ayat 24 dengan judul Pelayanan dan Penderitaan Paulus. Kakak bacakan, adik-adik simak ya, kita baca bersama-sama. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke keturunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang yang kudus, orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Baik, ayat 2, pasal kedua ayat 1. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia
dan untuk semuanya yang belum mengenal Aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdaya kamu dengan kata-kata yang indah, sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah setiap adik-adik yang membaca, mendengarkan dan juga merenungkannya ya. Adik-adik, jika sebuah paduan suara menyanyikan lagu dengan baik tetapi pemain musiknya tidak pernah berlatih, tentu saja permainan musiknya dapat merusak paduan suara yang indah itu ya. Dan sebaliknya juga, jika seorang pemain musik tidak pernah melakukan latihan tetapi paduan suaranya sangat bagus, dan musik yang didengar juga akan merusak keindahan dari paduan suara tersebut. Nah, sama seperti bacaan firman Tuhan yang tadi kita baca bersama-sama. Dalam suratnya Paulus menuliskan kepada jemaatnya di Kolose. Isi surat Bapak Paulus adalah mengingatkan jemaat Kolose untuk menjadi pengikut Kristus yang tertib. Ya, apakah yang diajarkan oleh Bapak Paulus? Ada 3 hal yang diajarkan oleh Bapak Paulus dalam pembacaan tadi. Yang pertama adalah ini gambar. Iya betul, gambar jemaat yang berada di Kolose pada saat itu ya. Mereka beribadah adik-adik. Adik-adik Bapak Paulus bersyukur karena jemaat di Kolose adalah jemaat yang sangat dekat dengan Tuhan. Tentunya mereka menjadi orang-orang yang mengikuti kehendak Tuhan ya. Nah, kemudian gambar yang kedua ini ya. Iya betul, ini adalah gambar Bapak Paulus yang sedang melayani Tuhan tetapi mengalami penderitaan ya adik-adik. Bapak Paulus mengingatkan bahwa dalam pelayanan bagi Tuhan bukanlah pelayanan yang selalu berjalan menyenangkan. Ada kalanya pelayanan itu harus dijalankan dengan air mata atau kesakitan. Banyak orang yang tidak menyukai Tuhan Yesus dan tidak ingin mendengarkan atau melakukan kehendak Tuhan. Dan itu adalah salah satu tantangan atau hambatan bagi jemaat saat itu ya. Kemudian gambar yang ketiga ini, iya gambar jemaat yang sedang melakukan pelayanan ya. Nah, ketiga, untuk mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh Bapak Paulus memahami kehendak Tuhan. Tetap mendorong para murid-muridnya atau jemaat Kolose untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh meskipun penderitaan menghadang mereka, meskipun penderitaan yang mereka alami, dapat tetap terus melayani Tuhan dengan kekuatan daripada Tuhan. Adik-adik, Bapak Paulus telah mengatur dirinya agar tetap terus melayani Tuhan dalam keadaan suka ataupun dalam keadaan duka. Ia juga mengajak para murid-muridnya untuk melayani Tuhan ya, sama seperti dia. Nah, adik-adik, puji Tuhan, kita kan sudah mulai divaksin ya adik-adik, sudah mulai mendapatkan vaksin. Ada di antara adik-adik yang mungkin sudah masuk dalam sekolah ya, sudah mulai belajar di sekolah atau masuk sekolah seperti biasanya ya. Kemudian mungkin ada di antara adik-adik yang merasa, aduh males nih ke sekolah, lagi enak-enaknya belajar di rumah online, bisa bermalas-malasan dulu, bisa tidur-tiduran dulu, bisa nyantai-nyantai dulu, harus masuk sekolah. Nah, harusnya adik-adik bersyukur sudah bisa masuk sekolah, sudah bisa bertatap muka dengan teman-teman, dengan guru-guru ya adik-adik. Nah, adik-adik sudah bisa mulai belajar di sekolah kembali. Puji Tuhan ya. Walaupun belum semua adik-adik, mungkin ada beberapa juga yang masih online ya. Nah, jadi jika adik-adik tertib
waktu belajar online di rumah, pasti adik-adik juga akan tertib saat belajar di sekolah. Betul kan? Nah, kakak yakin adik-adik PPAG Gesia adalah anak-anak Tuhan yang tertib. Amin. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita juga sudah hampir 1 tahun lebih ya kita adakan secara online. Nah, nanti kita juga akan mulai ibadah sekolah minggu PPA tatap muka secara langsung di gereja. Tetapi untuk adik-adik yang sudah divaksin ya, dan juga mengikuti protokol kesehatan, yaitu memakai masker, kemudian mencuci tangan, dan menjaga jarak ya. Nah, itu semua adalah tata tertib dalam mengikuti ibadah sekolah minggu ya. Nah, sama seperti firman Tuhan hari ini, aku anak tertib ya. Kita akan belajar untuk tertib adik-adik yang biasanya bermalas-malasan atau tidak tertib ya dalam sekolah online ataupun ibadah online. Mulai sekarang kita harus tertib, baik belajar di rumah maupun belajar di sekolah, juga beribadah, baik ibadah online atau ibadah di sekolah minggu secara langsung. Nah, semuanya itu kita lakukan untuk apa adik-adik? Untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus senang melihat adik-adik tertib ya. Sama seperti Bapak Paulus yang melakukan pelayanan. Pelayanan itu bukan hanya berkhotbah seperti Bapak atau Ibu pendeta di gereja atau seperti kakak-kakak sekolah minggu adalah pelayanan, tetapi pelayanan yang sesungguhnya adalah menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan, adik-adik melakukannya dengan tertib, menyenangkan hati Tuhan tidak? Wah, pasti Tuhan senang sekali melihat adik-adik PPAG Gesia tertib ya. Jadi jika Tuhan senang, berarti adik-adik sudah melayani Tuhan. Luar biasa adik-adik PPAG Gesia ya. Adik-adik mau kan melayani Tuhan dengan cara belajar di sekolah dengan tertib, ibadah di sekolah minggu dengan tertib. Nah, untuk itu kita harus belajar mengatur diri kita, percaya bahwa Tuhan mau kita melakukan semuanya itu dengan baik, sehingga pada saat kita tidak bisa, pada saat kita mengalami hambatan, rintangan atau sekalipun kegagalan, jangan putus asa adik-adik ya. Atau saat orang-orang lain menghina kita, mencela kita, ngapain belajar, nilainya toh segitu-segitu juga. Tetapi adik-adik harus tetap belajar ya, tetap harus semangat belajar, karena belajar itu adalah hal yang baik yang Tuhan pasti akan memberkati setiap adik-adik yang melakukannya dengan baik. Nah, sekarang mari kita mau belajar menjadi anak-anak yang tertib. Demikian kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita membuka ayat hafalan kita di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 14a. Kakak bacakan ya. 1 Tesalonika 5 ayat 14a. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Demikian kakak ulangi 1 Tesalonika 5 ayat 14a. Kami juga menasehati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidupnya tidak tertib. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menutupnya di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang boleh kami dengar. Kami mengucap syukur sebagian daripada adik-adik boleh mendengarkannya dengan tertib. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap adik-adik juga yang belum dapat mampu melakukan dengan tertib. Biar kiranya pimpinan daripada Roh Kudus Tuhan memimpin kami sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang tertib. Kami mau menjadi anak-anak yang tertib sehingga menyenangkan hati Tuhan. Kami mau melayani Tuhan dengan cara menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami di antara kami
sebagian besar sudah mendapatkan vaksinasi, dan biarlah kiranya kami yang sudah divaksin ataupun boleh masuk kembali ke sekolah tatap muka, biarlah kiranya Tuhan melindungi, Tuhan menjagai, memberikan kesehatan dan juga memberikan kecerdasan kepada setiap adik-adik yang belajar dengan sungguh-sungguh. Begitu juga kami serahkan rencana kami yang akan melakukan ibadah tatap muka langsung pada minggu-minggu yang akan datang. Tuhan berkati untuk setiap kakak-kakak sekolah minggu dan juga adik-adik. Kami mengucap syukur Tuhan, berkati setiap mama papa yang boleh ada untuk kami, menjagai kami. Tuhan berkati dalam pekerjaan mama papa, berikan kesehatan kepada mama papa kami ya Bapa. Hamba mengucap syukur untuk ibadah ini boleh kami laksanakan dari awal pertengahan sampai selesai pada akhirnya. Ini semua berkat anugerah Tuhan, pimpinan daripada Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kiranya firman Tuhan, cerita firman Tuhan pada minggu ini, biar kiranya adik-adik boleh tetap memegang teguh kebenaran firman Tuhan, sehingga pada kelak dewasa nanti mereka tetap percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba mengucap syukur dan berterima kasih, berkati setiap kakak-kakak sekolah minggu juga yang sudah melayani-Mu ya Bapa. Hamba mengucap syukur. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, sebagaimana Engkau telah mengajarkan berdoa kepada kami. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kuasa, kerajaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik.